Aman ya, jangan apa ya. Ya, Pan, mulai Pan. Yuk, Mas Ari sikat. Ya, Pak Bella sebelumnya turut berduka cita meninggalnya sang ibunda. Mungkin boleh diceritain sedikit Kak Bella kalau boleh tahu kronologinya yang menurut informasi yang Kak Bella dapat seperti apa sih? Ya, makasih sebelumnya buat semua rekan-rekan media yang udah datang ke sini. Aku juga kaget kemarin teman-teman aja aku nggak kabarin kan. Maksudnya aku dengar kabar jam 2 malam, jam 10 pagi aku baru bisa pegang handphone, lihat gitu loh, maksudnya postingan-postingan dan aku posting juga gitu. Jadi benar-benar kaget ya semuanya, benar-benar karena nggak ada sakit sama sekali, nggak ada tanda-tanda, maksud aku nggak ada sakit lah. Jadi kita benar-benar kaget banget. Jadi pada saat kejadian itu mama meninggal, saya lagi di pelosok banget gitu, namanya Desa Ilan. Dari rumah saya yang di Pulau Buru itu harus naik speed lagi 2 jam, naik speed ikan itu, kapal ikan yang kecil itu, perahu ikan. Nah, memang saya udah bilang sama mama saya, Ma, nanti 3 hari gak ada sinyal ya, Ma, karena di pedalaman gitu. Paling kalau ada sinyal, perharinya cuma 2 jam doang, dari jam 6 sore sampai jam 9, dan dari jam 6.30 sekian lah, sampai jam 9 aja, 2 jam setengah doang. Habis itu seharian bakal mati gitu. Nah, pas saya dapat kabar itu, saya lagi tidur kan, jam 2 malam di sana. Jam 2 malam berarti jam 12 waktu Jakarta gitu loh. Ya kaget karena jam 6 sorenya itu kita masih WA ke saya kan, kirim apa-apa gitu, terus bilang hati-hati ya nak di sana gitu. Makanya saya waktu dengar kabar itu antara percaya dan nggak percaya gitu. Maksudnya mama saya kan nggak sakit, kok bisa meninggal, ini kenapa gitu. Berarti bisa dikatakan Mbak Bella sendiri ketika berangkat dari rumah buat pergi ke tempat ke situ nggak ada kekhawatiran sama sekali buat mama saya. Kekhawatiran nggak ada sama sekali karena mama saya nggak ada sakit, kecuali ya orang tuanya ada sakit. Misalnya kita masih ya sebagai anak bisa kayak siap-siap hati gitu ya, misalnya orang tua kita masuk rumah sakit, kita kayak ya Allah gitu, maksudnya kita kan udah siap-siap hati kita gitu loh. Ya Allah, kalau misalnya umur mamaku nanti pendek misalnya, ya Allah, atau udah kita minta maaf sama orang tua kita, atau kita sempat urus dokter, ini nggak ada sama sekali sakit, memang benar-benar Masya Allah banget. Wah, luar biasa, campur aduk saya. Jadi saya masih sekarang ini kayak badan saya ini masih gimana ya, kayak lemas, gigil, terus kayak nggak ada tulangnya. Bener sih kata orang, memang kalau misalnya kehilangan orang tua itu kayak dunia runtuh, bener banget sih, kayak saya udah alamin. Selama ini kayak misalnya saya dengar orang tuanya meninggal, ya emang sedih, cuman karena saya belum merasa ya, jadi bener-bener saya ya biasa aja gitu sedihnya. Tapi kalau ini bener-bener kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terakhir komunikasi kapan sih dan ngomongin apa? 3 jam sebelum meninggal. Jadi kita terakhir komunikasi 3 jam sebelum meninggal dan ngomongin biasa aja kayak, nak, maaf ya ma, masih belum ada sinyal nih ma, mungkin besok kami baru pulang ke rumah kan di Kumerasa. Terus ya nak, hati-hati ya nak gitu. Terus gak ada pertanda apa-apa, tapi memang waktu saya mau berangkat, saya kan pamit sama mama saya, pamit. Terus dia emang bilang kayak gini, nak, saya kan mau pindahan rumah ceritanya, dan barang-barang dari rumah lama itu saya nggak ada yang bawa gitu, nggak tahu mau dijual atau mau diapain atau mau dikasih orang, saya belum tahu lah ya. Saya kan tempat tidur saya kan banyak ya, tempat tidur yang gede-gede gitu. Nah, malahan dia minta kasur yang di bawah punya anak saya, karena anak saya yang Danilo itu dia nggak pernah tidur di atas, karena kan dia kalau tidur itu suka balik sana balik, sejak dari bayi dia selalu tidur di bawah gitu, di kasur gitu. Dia minta itu buat dia gitu. Nah, nanti kalau pindah itu kasur Danilo jangan dikasih siapa-siapa ya gitu, itu buat mama ya, katanya gitu.
terus saya nggak tahu itu maksudnya isyarat dari dia gitu, dia minta kasur alas gitu, padahal kalau dipikir kenapa dia nggak minta tempat tidur yang besar-besar, kan banyak di rumah sendiri apakah gitu, kenapa dia mintanya kasur yang di bawah gitu. Saya langsung flashback, ya berarti memang beliau memang sudah tahu ya gitu, maksudnya udah ada isyarat mungkin ya gitu, makanya wallahualam lah, saya juga nggak tahu. Kalau jujur, saya kalau misalnya ada teman gitu ya sekarang masih nggak apa-apa sih, kayak masih yang ngobrol biasa gitu ya. Ini kan hari ketiga. Tapi kalau ya malam ketiga, besok hari ketiga. Tapi kalau sendirian di kamar jujur belum kuat sih gitu, maksudnya belum kuat banget gitu. Maksudnya belum kuat gitu. Apa aja tuh kayak flashback, kangen gitu, maksudnya kangennya pas ketemu gitu, ketemu apa semua hal lah. Kita kayak otak kita nih kayak jalan terus, kayak memori itu terulang lagi apa aja. Jadi memang kalau saya ada sendirian, saya suruh suami saya cepet dong pulang gitu. Aku masih belum kuat gitu kalau sendirian, jujur. Tapi kalau ada teman mungkin kita ngobrol, jadi kayak pikiran kita kan nggak berpikir banget gitu. Tadi ke makam gimana nih? Tadi ke makam gimana? Mungkin melihat makam. Ini kan udah malam ketiga ya. Saya pikir tuh ya udah ya gitu. Maksudnya saya kan emang udah tahu gitu. Maksudnya udah ya udahlah ya, udah malam ketiga. Tadi pas sampai, jangankan pas di makam, pas mau berangkat naik pesawat aja tuh kayak hati saya tuh kayak berat banget gitu loh, kayak gimana ya, bisa kayak terus pas sampai pesawat di Jakarta tuh bareng saya tuh kayak lemes banget, kayak gimana kaki saya ini kayak padahal ini dari malam ketiga, nah itu belum maksudnya masih berasa gitu ya. Pas keluar bandara tuh perasaan saya udah nggak enak, udah gimana ya, campur aduk lah segala macam. Pas sampai di kuburan tadi tuh apa ya, langsung aduh nggak bisa diungkapin deh, pokoknya langsung kayak hati saya ini kayak oh gini rasanya ya, maksudnya saya nggak nyangka aja gitu, maksudnya kemarin pergi ke Ambon itu, maksudnya saya pergi pulang saya nggak ada mama, saya nggak ada, itu satu hal yang udah tadi saya pikirin ya, terus saya kayak flashback kemarin waktu saya pergi ke Ambon, ya Allah gitu. Kemarin itu terakhir saya pergi tuh dan masih ada mama, pulang ke sini ke Jakarta lagi udah nggak ada mama saya gitu, maksudnya oh gini rasanya, maksudnya campur aduk sih, saya nggak bisa ungkapin, susah buat diungkapin, susah kalau nggak ngerasain itu susah buat diungkapin, susah deh pokoknya buat diungkapin kalau nggak ngerasa. Kayak tadi dari saya ngangkat ke kuburan, saya nggak bisa ngomong apa-apa, jadi saya ngomong di hati aja sih, maksudnya ngomong di hati saya gitu ya, ngomong di hati apa aja, makanya saya diem sampai mulut ini tuh udah nggak bisa, sampai mulut ini tuh udah nggak bisa ngucap lagi, udah nggak bisa ngomong, udah nggak sanggup gitu loh. Jadi ngomongnya tadi ngomong apa sampai dari hati, makanya tadi adik saya bilang, kak udah yuk pulang, kamu duluan aja, aku belum selesai karena aku udah nggak sanggup ngomong, tapi aku ngomong dari hati gitu, apa segala macem, ya Allah sampaikan ya Allah, sampaikan salam kangen aku, salam rindu aku buat mama aku di sana, sambil aku ucapkan Fatihah dari hati. Aku udah nggak sanggup lagi buat bicara Maya, kopi datang ya, udah nggak bisa. Aku udah kayak nggak bisa ngomong, jangan kayak balik aku nih kayak rasanya gimana ya, kayak rasanya nggak ada keluarnya gitu. Nabila kan juga bertepatan dengan kelautan Nabila ya.
9 mas gitu. Jadi pas di ulang tahun aku, pas juga hari pernikahan mama sama papa, aku ulang tahun ke 34 tahun. Pas di tanggal yang sama persis 5 Februari, mama sama papa tuh tanggal pernikahannya tuh 35 tahun. Sedih banget. Kemarin sempet suami aku kayak kasih ya penghiburan lah ya, penghiburan. Tapi nggak bisa lah, maksudnya kalau aku bisa tuker, udah deh seumur hidup nggak apa-apa deh, nggak usah ngerayain ulang tahun lagi, tapi asalkan mamaku masih ada. Itu egoisnya aku kadang-kadang ada timbul seperti itu. Cuman yang nggak bisa namanya takdir Allah, kita nggak bisa dahuluin ya, semuanya udah takdir Allah. Ya kita sebagai anak ya wajar sedih gitu, biarlah waktu yang bisa memperbaiki semuanya gitu. Orang ngomong sabar itu nggak masuk di aku, itu lewat aja karena orang nggak ngerasain gitu. Orang sabar ikhlas maksudnya nggak bisa gitu, maksudnya ya emang kita berusaha, cuman biarlah waktu yang menyembuhkan semuanya gitu. Karena kan jujur kangennya tuh karena memang aku nggak bisa lihat gitu ya, udahlah aku jauh, aku nggak bisa pulang, cuma bisa lihat video call, sakit banget rasanya gitu. Cuman memang semua udah pada rollnya Allah ya. Mamaku meninggal di antara 2 kubah masjid yang aku naikin, Masya Allah. Jadi aku paginya naikin kubah masjid di desa Ilat. Itu desa 6 tahun udah nggak ada kubah. Orang sholat itu nggak ada kubah gitu. Malamnya jam 2 malam, itu masuk tanggal 4 berarti ya. Jam 2 malam waktu Ambon, mamaku aku udah dapat kabar meninggal. Dan tanggal 5-nya kita ada bangun masjid di sana. Dan emang kita mau naikin kubah masjid, emang hari ulang tahun aku gitu. Jadi memang mama meninggal di antara pemasangan kubah masjid ini. Masya Allah, tabarakallah. Apa ya, itu yang bisa bikin aku kuat gitu loh. Ya Allah, berarti mama ini orang baik gitu loh. Yang satu kubah, yang satu menghantarkan dia untuk berpulang. Besoknya masjid yang kita bangun hadiah buat dia. Ya Allah, itu yang bikin aku kuat. Makanya aku bisa sampai datang ke sini gitu, masih bisa berdiri. Itu yang bikin aku kuat. Ya Allah, mamaku udah bahagia di sana, tapi tetap aja sebagai anak ya pasti sedih lah gitu. Mungkin dengan waktu kali ya pelan-pelan kita kan masih ini kan mungkin masih kaget banget, masih kayak ya kaget lah baru. Itu tadi juga momen pertama kali aku ketemu sama mamaku yang aku pergi ke Ambon masih ada. Terus aku balik pulang ke Jakarta udah apa namanya udah tinggal tanah gitu, maksudnya udah di dalam tanah, cuma bisa lihat tanah tadi. Jadi aku kayak apa ya, masih belum percaya, jadi kayak gitu. Makanya aku kayak antara percaya nggak percaya, ini bener enggak, kadang-kadang ini bener nggak sih, kadang-kadang ini mimpi nggak sih, ini bener nggak sih gitu. Jadi masih kadang-kadang gitu. Nih, tapi mohon maaf nih, mungkin apakah memang sempat ada rencana untuk ada perayaan bareng sama Jadi memang aku ada minta maaf sama mamaku kemarin, Ma, Opi nanti tanggal 30 bakal berangkat, bakal pulang ke sini lagi tuh tanggal 17 baru balik, Ma, gitu. Jadi nanti kita pulangnya aja ya, baru rayain. Memang udah bilang karena emang di sana tuh penting banget kan, emang penting banget kita punya syiar-syiar di sana gitu. Terus mungkin nggak apa-apa gitu. Terus ya udah, kita emang rencana pulangnya lah, bisa kita makan-makan bareng apa. Kabel, tapi memang memberikan hadiah sebuah masjid ke ibu itu memang keinginan ibu sejak lama atau seperti apa baru bisa diwujudkan? Enggak. Jadi yang saya tahu ya, maaf kalau saya salah. Ya. Menghadiahkan masjid itu kan harus orang yang sudah meninggal, nggak boleh kita mewakafkan orang yang masih ada. Jadi itu nggak boleh. Jadi harus orang yang sudah meninggal. Dan itu masjid itu suami saya yang pasangkan itu, yang alif di atas. Sampai saya naik ke atas, itu naik itu saya nggak sadar banget, itu saya naik tinggi banget pakai bambu kan, bambu kayak tangga bambu. Saya naik sampai ke atas tiang gitu,
apa ujungnya saya tuntut apa saya ikut suami saya kayak ada perasaan saya harus naik gitu. Terus suami saya yang pasang gitu. Memang dulu kita niatkan sholat sebelum pergi, malam juga sholat. Ya Allah, ini hadiah buat mama ya, semuanya di pahalanya nih buat mama, hadiah buat mama, hadiah pernikahan, hadiah buat mama, pokoknya hadiah buat mama di sana. Namanya pun mungkin memakai namanya Rahmatan lil Alamin gitu. Jadi apa namanya ya, seimbang gitu ya. Jadi dengan yang di atas dengan itu di Ambon nggak atau seperti apa? Di Ambon atau di Pulau Buru, dari Ambon itu jauh, masih 30 menit naik pesawat. Pas kemarin masih dikasih suami di situ dengan mama. Saya kan waktu dikasih surprise itu kan saya lagi ngaji, dan yang bikin sedih adalah itu kue. Suami saya kan emang tahu saya bakal ulang tahun di sana. Itu kue gede banget, itu 2 tingkat, sampai orang aja berbotong-botong bawanya. Itu kue awalnya tuh foto saya, dan udah 1 hari sebelum itu tuh udah selesai, happy birthday my wife. Pas H-1 sehari itu dirubah semuanya desainnya. Di atasnya fotonya diganti sama foto mama saya, foto keluarga lah, turut berduka cita gitu. Itu yang bikin sampai orang yang bikin kue aja sampai posting-posting kan, ya Allah seumur hidup baru kali ini kerja kue tuh menangis gitu loh, baru kali ini bikin kue sambil nangis. Banyak banget story kue ini gitu, dari yang awalnya happy birthday istriku jadi berganti turut berduka cita. Itu kuenya gede banget, tingkat 2 gitu kan gitu. Wah luar biasa. Tapi ya mungkin suami saya, ya berterima kasih juga sama suami saya, mungkin dia mau sedikit menghibur mungkin ya, maksudnya keluarga juga di sana mau menghibur juga gitu, menghibur mungkin biar supaya nggak terlalu sedih, biar supaya nggak terlalu kepikiran. Tapi mau apapun itu nggak bisa digantikan. Kayak suami saya kemarin dikasih saya hadiah ya, dia emang dia disiapin lama sih, ada gelang dia kasih saya, seneng nggak, hati saya tuh kayak mau satu dunia dikasih ke saya pun kayak nggak ada artinya gitu loh, maksudnya nggak ada rasanya gitu. Maksudnya tentu ibu tuh paling penting. Saya tuh baru nyadari banget, maksudnya setelah kehilangan kayak gini tuh baru saya tahu banget gitu, baru saya tahu rasanya kehilangan seperti apa, rasanya rindu, tapi kita nggak bisa terus bertanya-tanya di sana nih, mama gimana ya, maksudnya gimana ya, pokoknya campur aduk deh. Baru sekarang saya rasain gimana rasanya. Mbak penegasan aja, berarti bisa dikatakan nggak ada firasat sama sekali ya soal Nggak ada firasat sama sekali. Mama itu kan, saya ini anak pertama ya, mama ini anak pertama. Nah, mama itu orangnya baik, terus dia memang agak tegas gitu loh, kalau dia sama orang-orang yang dia misalnya salah, dia pasti ngomong salah. Terus kemarin waktu mama pernah operasi, pokoknya banyak hal lah kita udah laluin gitu loh. Terus dia sayang banget sama menantunya, dia sayang banget sama cucu-cucunya, orangnya perhatian. Terus dia itu orangnya sederhana banget, Masya Allah banget, sederhana banget, kerja keras. Nah itu yang paling saya ingat dari saya kecil, kerja keras, mandiri juga, sebagai perempuan mandiri ya. Terus gigih banget. Dia tuh kadang-kadang susah buat dilarang. Kadang-kadang dia suka misalnya buka usaha ini, nanti udah selesai mama mau buka warung beras tapi itu biarin aja karena itu memang dia hobi. Nanti udah mama kayaknya jangan deh, mama mau buka ini aja, kopi kemarin, buka kopi. Sudah udah berapa bulan, kak kayaknya sepi kak kopi itu kak gitu. Jadi mama kayaknya mau jualan pempek deh kak gitu. Suka dia gitu. Maksudnya kita biarin aja, biar supaya orang tua itu mungkin nggak stres gitu ya, biar dia hobi nggak apa-apa gitu. Emang dia seperti itu. Kadang anak ini
ini ada satu hal yang aku kadang-kadang sepelein ya. Kadang-kadang karena adik aku yang laki-laki itu memang agak sedikit apa ya, susah diatur, bukan susah diatur, agak sedikit ya namanya mungkin anak paling kecil, laki-laki pula terlalu dimanja, jadi mungkin memang sering ada perdebatan lah ya anak laki. Jadi kadang-kadang aku sampai saking aku udah kesel sama adikku itu, jadi kadang-kadang aku udah bukan gak kubris sih, udah capek gitu loh. Gitu kadang-kadang bikin kita tuh kayak, soalnya kan aku juga banyak kerja, tulang punggung juga, banyak tanggung jawab, karyawan di kantor, ada anak bayi. Jadi kadang-kadang aku kalau dia apa-apa tuh kadang-kadang ya udahlah gitu, kamu terserah deh, kamu diatur nggak mau. Dan dia tuh selalu ngomong gini, Kak, harus saling sayang ya, harus akur ya, kakak adik harus akur, harus sayang, kakak nanti kakak lihat adik-adik ya, sayangin adik-adik ya gitu. Nah ada yang dua kita akur emang gitu, tapi yang kecilnya memang agak sedikit ya, kadang-kadang akur, kadang-kadang enggak gitu. Tapi tadi memang saya di kuburan saya udah janji sama mama saya, dalam hati saya bilang, Ma, Opi anak paling besar, mama kan udah nggak ada gitu. Tapi janji Opi akan jaga adik-adik semua, kita akan akur-akur, Opi akan ngayomi, Opi akan terangkul, Opi akan jaga, pokoknya tanggung jawab deh sama hal apapun buat adik-adik semua. Tadi aku udah ngomong sih dari dalam hati aku, makanya tadi aku diem aja situ sampai kayak lagi ngomong dari hati ke hati sama mamaku gitu tadi. Jadi itu sih pesan mamaku, cuma itu doang. Karena memang dia sering tahu kita memang kadang-kadang sering akur enggak ya, namanya kakak adik biasa ya, kayak gitu. Tapi tadi aku udah bilang, Ma, apapun yang nanti Opi misalnya dapetin, rezeki-rezeki dari hasil kerja Opi, apapun itu, pokoknya Opi bakalan jaga adik-adik, itu bakalan lihat adik-adik gitu sih. Kalau keinginan atau cita-cita mama yang belum dicapai atau mungkin ada masih ini? Kalau cita-cita mungkin nggak ada ya, maksudnya alhamdulillah kita juga baru pulang umroh juga 3 bulan lalu. Cuman satu hal yang bikin saya sedih gitu, itu ada baju itu dia gantung di kamar. Dia bilang sama papa, Pa, nanti mama pakai ini ya, pelantikan menantunya, suaranya. Terus dia kemarin waktu saya mau kesini juga dia bilang, masih ada WA-nya sama saya. Nah, nanti mama datang sama papa ya pas pelantikan Dani kan suami Dani gitu. Mama udah siapin bajunya gitu. Jadi baju itu sekarang udah tergantung di situ. Terus ya Allah, mama pergi sih, maksudnya kan mama udah bilang akan datang gitu loh. Nah, mama pergi itu sih kayak aku nggak tahu deh harus ngomong gimana, maksudnya ya pokoknya mama ngomong kayak gitu, nggak tahu maksudnya apa gitu. Jadi dia udah siapin semuanya gitu. Ya, Bang. Ya, saya dari anak ya beserta keluarga mohon doanya buat semua yang hadir, mungkin yang nonton di rumah ya, doakan mama saya almarhumah Agustini, semoga husnul khotimah, pokoknya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, bahagia pokoknya. Dan insya Allah doain ya mama di sana, semua kita bisa berkumpul lagi. Cita-cita, Ma.